saya Hesti, orang tua dari Sebastian 10A. Yang mau saya tanyakan Bu, tadi yang survei konsistensi mengenai 4 pilihan mata pelajaran. Jadi anak-anak mungkin ada yang sudah menetapkan kalau saya cita-citanya di apa ya Bu ya, tapi kan ada yang juga yang tidak, termasuk anak saya. Jadi istilahnya masih labil. Kita sering bertanya, kamu cita-citanya jadi apa sih? Nanti bilang si A, nanti di B. Jadi belum ada istilahnya tuh konsisten ya Bu ya. Jadi ini saya mau tanya, apakah ada acuan untuk ambil kelompok mata pelajaran apa? Misalkan nih, dia mau jadi psikiater, terus tiba-tiba mau jadi sarjana hukum, tiba-tiba dia mau jadi IT gitu. Apakah ada acuannya? Kamu mau ambil 4 mata pelajaran ini untuk mendukung ke arah mana? Itu aja. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Pengalaman selama ini tentang pemilihan jurusan, pada akhirnya ketika masuk ke perguruan tinggi tidak kaku Bapak Ibu. Jadi tes masuk perguruan tinggi negeri, ini saya coba ceritain negeri dulu, itu mereka menggunakan tes skolastik namanya. Jadi bukan tes mata pelajaran, tapi kemampuan untuk bernalar dan memecahkan masalah, lebih campur gitu ya Bapak Ibu. Kalau di perguruan tinggi swasta, itu mereka melihat yang pertama adalah matematika dan kemampuan berbahasa, termasuk informasi dari Los Angeles, mereka-mereka yang kuliah di luar negeri, di Taiwan khususnya. Tahun ini ada beberapa anak yang kuliah di Taiwan. Ternyata dari sana juga yang dilihat pertama adalah matematika, kemudian bahasa Mandarinnya, setelah itu kalau Mandarin kurang bahasa Inggris. Tapi kalau di dalam negeri untuk swasta, mereka melihat matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan matematika untuk semua kelas mendapatkan mata pelajaran matematika. Nah kalau misalnya cita-citanya sudah cukup jelas, supaya istilahnya belajarnya juga lebih menyenangkan, oh nantinya lebih cenderung ke jurusan sosial, silakan ambil IPS murni. Oh nantinya cenderung ke IPA, ya silakan ambil IPA murni. Oh nantinya masih nano-nano, silakan yang ambil yang campuran gitu aja. Karena ada kelas campuran juga sediakan. Jadi kalau masih ambil sekarang, kalau ke IKA kan semua kelas dapat kok. Jadi udah aman ke IKA. Matematika semua kelas juga mendapatkan pelajaran matematika. Hanya yang matematikanya ada yang tingkat lanjut, ada yang matematika secara umum. Tapi mereka mendapatkan bahan itu juga. Kira-kira menjawab Ibu. Baik. Hengki, ini juga murid saya. Pak Kurniawan, tolong berikan ke Pak Hengki dulu. Terima kasih. Saya Hengki, orang tua dari Naomi Rimba. Ibu Rusia, Pak Domi, Bapak Ibu guru semua yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi di pemaparan mata pelajaran wajib dan pilihan Bu, tidak kita jumpai mata pelajaran akuntansi. Apakah memang sudah tidak ada lagi mata pelajaran akuntansi atau tergabung di ekonomi Bu? Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Untuk mata pelajaran akuntansi sudah tergabung di dalam mata pelajaran ekonomi. Jadi ekonomi untuk kelas 10 itu kalau menurut kurikulum hanya 2 jam pelajaran, di SMK Santo Petrus 3 jam pelajaran. Itu untuk istilahnya supaya mereka sempat pertanyaan juga. Jadi kita punya standar yang sedikit lebih tinggi. Nah nanti untuk kelas 11 kalau sudah mengambil pilihan menjadi 4 jam per minggu. Kelas 12 juga 4 jam per minggu. Jadi sudah minggu di sana. Terjawab? Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Bu, boleh saya? Oh iya. Nanti habis itu. Nah ini juga boleh saya. Shalom, selamat siang kakek dan nenek guru-guru Petrus. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Sorry, out of topic ya. Saya ada 2 yang mau ditanyakan. Yang pertama, istirahat jam 12 sekian itu, apakah murid-murid boleh berbagi dekat dengan di luar sekolah? Soalnya cerita anak saya beberapa kali dia mau makan siang tuh kehabisan di kantin. Jadi saya bilang, kamu kenapa nggak makan di sebelah? Katanya nggak tahu boleh atau enggak. Terus yang kedua, mungkin juga out of topic. Saya kemarin sempat ada kasih masuk
masukan juga. Saya beberapa hari ini ketemu oknum orang tua murid yang menurunkan penumpang, murid dan orang tua di tengah jalan. Mobilnya tidak parkir, tiba-tiba di tengah jalan dia merasa orang lain tidak mau cepat, cuma dia mau cepat. Makanya saya kasih solusi. Kemarin saya bilang, kenapa sekolah tidak membuat drop off? Jadi mobil masuk ke gerbang, drop off penumpang, keluar satu jalur supaya tidak mengganggu jalan utama. Karena saya melihat orang itu merasa orang lain yang mau cepat, dia sendiri yang mau cepat, tidak parkir, main lintang tengah jalan, tidak lama. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, ini juga dari saya. Sekarang anaknya sekolah di sini, Bapak dari nenek guru. Untuk yang pertanyaan pertama, mengapa anak-anak tidak boleh jajan di luar, gitu ya, istilahnya ya, beli makanan di luar lingkungan sekolah pada saat jam pembelajaran. Yang pertama adalah untuk keamanan. Jadi faktor keamanan kami prioritaskan. Kemudian kalau misalnya itu kehabisan stok, kami akan komunikasi dengan kantin. Biasanya kalau sekolah pulang awal, kami pun komunikasi dengan kantin. Misalnya hari Jumat pulang jam 12, kami komunikasi. Nah, mungkin waktu kemarin itu kegiatan MPLS mungkin ya. Ya, kalau kegiatan MPLS memang pihak kantin belum menyediakan stok yang mencukupi karena jadwalnya berbeda-beda setiap unit. Tetapi kalau sudah pembelajaran normal, mereka sudah tahu SMA pulang jam berapa dan jam istirahatnya kapan saja. Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, nanti kami sarankan, kami masukkan sebagai usulan dan saran ke yayasan, karena itu ranahnya yayasan ya Pak Budi ya. Silakan Pak. Untuk yang konsumsi atau makan siang disarankan bahwa bekal masing-masing Bapak Ibu tujuannya banyak sekali, ya tujuannya banyak sekali. Satu, pasti Bapak Ibu memberikan yang sehat untuk anaknya, ya. Yang kedua, setidaknya ekonomis, ya bisa menghemat banyak. Yang ketiga, menyukuri anugerah yang diberikan Tuhan melalui keluarga. Kalau bisa jangan dibiasakan jajan, intinya begitu ya, Pak Ibu ya. Bahwa bekal masing-masing dari rumah. Kalau seandainya pagi nggak sempat membekali anak, boleh agak siang dititipkan di depan itu ada yang penitipan. Nanti difoto dikirimkan kepada anaknya. Nah, bungkusnya kayak gini ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh disusulkan ya sebelum jam makan siang. Terima kasih Pak Doni. Satu lagi pertanyaan Bu ya, sudah jam 11 silakan. Selamat pagi Pak Guru, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya mau bertanya mengenai eksekutif function tadi. Terus terang bagi saya itu hal yang baru saya dengar. Yang sebelumnya sering saya dengar itu adalah IQ dan EQ, emotional quotient. Jadi pertanyaan saya, apa bedanya eksekutif function dengan EQ ini? Karena kalau dari pemaparannya sama-sama pengendalian secara emosi ya. Terus itu pertanyaan saya, menanggapi pertanyaan Bapak tadi, saya akan menambahkan sedikit. Kalau dari saya itu senang sekali sekolah di sini, anak saya dari dulu itu memang sudah pada gratis semua, sudah ikut SPP, kecuali uang parkir. Karena setiap hari itu biasanya kita kalau berhenti nunggu itu memang dipungut uang parkir. Jadi biasanya saya itu kalau mau jemput waktunya dipaksin, anak-anak sudah tunggu di depan, jadi kita lewat langsung anak-anak bisa naik Bu. Tapi yang menjadi kendala belakangan ini adalah tidak ada petugas polisi lagi di simpang. Jadi yang ini harus menaik jalurnya satu arah sampai jam 6 sore. Tapi terutama pada saat anak-anak
pihak yang berurusan dengan yang berwenang istilahnya ya, karena memang Satpam tidak kewenangan Satpam, nanti malah salah artikan kalau sampai istilahnya mengambil peran Pak Polisi. Lalu untuk yang executive function sendiri, ini mempertegas fungsi otak depan kita yang dimana setiap orang itu ada, namun tidak dioptimalkan, dan itu bisa kita gunakan secara optimal kalau dengan latihan, dilatih, dibiasakan secara terus-menerus. Kalau EQ sendiri bagian dari executive function itu sendiri, jadi EQ-nya lebih luas. Jadi bukan berarti anak saya tidak berbakat atau tidak punya EF, enggak, semua terlahir ada. Hanya dilatih atau tidak, dimaksimalkan atau tidak, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata fungsi kedepannya itu. Tahunya hanya biar rapi, biar enggak memandang, padahal ke depan itu lebih banyak fungsinya. Kalau mau diskusi lebih lanjut, bisa juga untuk di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Siska. Baik, terima kasih Ibu Lucia atas pemaparan dan juga tadi tim fasilitator Bu Puspa, Pak Denny, Pak Doni, dan Pak Beni yang sudah menyampaikan tentang EF dan juga sekaligus tentang program sekolah. Nah, kita sudah berada di akhir kegiatan Bapak Ibu. Kami akan membuat kesimpulan. Yang pertama adalah tentang EF. Dari pengalaman tentang EF, dunia kita sudah semakin berkembang dan kompleks. Tentunya EF akan sangat menjadi ilmu yang vital yang diperlukan untuk perkembangan pribadi dan profesional anak. Dan setelah kita mendapatkan pemaparan optimalisasi tentang EF ini, diharapkan kita bersama dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang selaras dengan lingkungan sekolah dan juga keluarga. Baik, seperti yang sudah dipaparkan juga bahwa terhitung tahun ajaran 2022 sampai 2022-2023, SMA Katolik Santo Petrus telah menerapkan kurikulum merdeka. Berbagai penyesuaian dan program sekolah pun telah disesuaikan. Nah, maka butuh kerjasama antara pihak orang tua dan sekolah dalam menjalankan program sekolah tersebut. Terutama tadi telah dibahas mengenai pemilihan untuk fase F atau kelas 12 nantinya. Maka perlu turut serta pendampingan langsung dari orang tua maupun dari sekolah. Semoga jaringan kerjasama ini boleh terus kita lakukan dan semakin baik dan semakin kuat. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, untuk menutup kegiatan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Indra. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup rangkaian kegiatan pertemuan kita dari pagi hingga siang hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya dengan tata cara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami haturkan syukur atas segala berkat dan bimbingan-Mu pada kami semua di dalam kegiatan pertemuan pada hari ini. Terima kasih Bapa atas segala waktu diskusi, sosialisasi yang baik ini, sehingga boleh membuka wawasan bagi kami yang berguna bagi masa depan anak-anak kami yang sedang dalam renyah pendidikan di persekolahan ini. Bapa, pimpinlah dan dampingilah kami semua dalam mendidik dan mendampingi anak-anak yang kepercayaan kepada kami, agar mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang kreatif, penuh karya, dan mampu menghadapi masa depan dan mencapai impian mereka di masa yang akan datang. Curahkanlah semangat belajar yang tinggi kepada anak-anak kami, agar mereka bisa terus berkembang dan menjadi pribadi yang membanggakan bagi keluarga, sekolah, bangsa, dan negara, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, sekali lagi kami terima kasih karena kegiatan kami telah usai. Kami mohon berkat-Mu Bapa untuk seluruh aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah campuran senantiasa berkarya dan tumbuh dalam hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jangan bubar dulu. Setelah ini kita ada
sesi foto sebentar.